Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Hari ini kita kuliah pengembangan game ya, pengembangan aplikasi game. Saya share dulu ininya. Kemudian untuk materinya ini saya taruh di Google Classroom ya. Nah, ini ada di sini. Anda bisa mendownload materi di sini. Semua aktivitas yang terdata ada di sini ya. Materi, kemudian apa ini ujian, bukan ujian ya, tapi tugas ya. Tugas ada di sini semua. Ini barusan sudah saya upload materinya. Kemudian nanti rekaman juga akan saya taruh di sini juga ya, di berupa link YouTube ya. Nanti Anda bisa melihat kembali atau mereview kembali materinya. Kemudian linknya adalah sudah saya tuliskan juga di portal si akad ya. Ini saya kopikan di ini di chat ya. Mana chatnya? Chat. Nah, ini dia chatnya. Nah, di situ ya. Silakan Anda join, nanti bisa mengakses materi tersebut. People masih kosong ini ya barusan. Ya, kemudian seperti biasa kita awali dulu dengan kontrak kuliah. Bahwa perkuliahan mata kuliah ini kelihatan ya, ini ya PowerPoint-nya. Kelihatan, Pak. Oke. Ada tugas ya, kemudian ada nilai UTS, nilai UAS, ya, dan absensi ya, sesuai standar lah, standar dari Unsada. Tetapi saya lebih menekankan kepada proses ya, proses learningnya ya. Berarti tugas-tugas itu sudah Anda harus lebih tekun mengerjakannya ya. Jadi di online ini, perkuliahan online, nah kita sebetulnya sedikit diuntungkan ya dengan kondisi seperti ini, dalam artian kita bisa belajar dan mengerjakan tugas itu di mana saja dan kapan saja. Nah, sekarang tinggal mahasiswa ini ya bersedia apa enggak ya, seperti itu. Jadi mungkin nanti nilai tugasnya akan lebih besar daripada nilai UAS ya. Kalau nilai tugasnya nggak mengerjakan ya mungkin nilai akhirnya dropnya turunnya cukup besar ya. Kalau kemarin kan UAS ya, UAS-nya lebih besar gitu. Sekarang kita balik, pembelajarannya itu berdasarkan proses ya, karena ya memang kita nggak pernah ketemu masalahnya ya, segitu. Saya ingin mengajak Anda kuliah di kampus pun juga malam ya, ternyata kan jam 4 kampus itu ditutup, sehingga kita nggak bisa melakukan suatu proses belajar campuran ya, blended learning. Tapi ya nggak apa-apa, kita melanjutkan saja ya. Semoga semester depan sudah full untuk offline, karena menurut berita kan beberapa institusi ya, seperti KRL ya, kemudian apa itu yang dulu ada batas jaraknya, sekarang sudah mulai dilepas ya. Berarti sudah nggak ada jarak ya. Di masjid beribadah atau di tempat ibadah yang lain juga mungkin sudah tidak ada jarak lagi ya. Semoga kondisi Indonesia semakin membaik nantinya, amin ya. Baik, apa yang kita pelajari hari ini, tentu kita tidak akan belajar aplikasinya dulu ya, kita belajar pengenalan dulu ya, apa itu game ya, apa itu gamification dan sebagainya, serta tool-toolnya apa saja yang harus dipersiapkan. Kita mulai dulu dari game. Nah, ini kayak Anda waktu kecil ya, atau adik Anda ya. Waktu kecil Anda sudah ada tablet belum ya? Kayaknya belum ya. Anda kelahiran tahun 2000-an kan, berarti ya paling banter HP lah. Itu juga smartphone ya. Smartphone itu juga belum seperti sekarang. Tapi lihat
ini gambar ini sekarang sudah di era sekarang ini yang anak-anak atau adik-adik kita itu kalau sudah memegang smartphone ya, saya nyebutnya smartphone aja ya, karena di situ aplikasinya cukup lengkap ya, dan tidak hanya untuk digunakan untuk telepon saja. Nah, jadi sekarang smartphone ya. Smartphone itu nggak usah ada yang ngajarin, mereka ini bisa sendiri ya kan. Anda kasih tablet, ini dek silahkan dioprek, wah cepet banget ya, langsung bisa install apa saja ya, bisa mengklik atau menggeser-geser menu-menu yang ada di situ. Nah inilah generasi yang sekarang terjadi. Begitu juga yang ini ya, nah, ini ada orang yang dewasa senang ya, dia senang memainkan game. Jadi di slide ini semua memainkan game ya, mereka sangat intens, sangat tertarik ya, senang banget ya, happy ya. Ya memang seperti itulah seharusnya sifat dari game ya. Ada yang serius ya, wah ini serius banget ya, ada yang histeris ya, exciting ya, ini ya mungkin ini main apa ini, main Counter Strike kah, atau PUBG atau GTA, ada macam-macam. Nah apa itu gamification? Nah, mengapa ada gamification? Untuk apa, kapan, dan di mana? Nah, ini mari kita jawab melalui slide berikutnya. Ya, definisi gamification adalah penggunaan elemen game dan game thinking dalam non-game environment ya, to increase target behavior and engagement. Jadi, gamification itu menggunakan suatu elemen-elemen game dan skenario-skenario yang ada di dalam game ya, game thinking dalam non-game environment. Jadi digunakan di lingkungan yang bukan lingkungan game ya, untuk meningkatkan target, meningkatkan perubahan perilaku dan engagement. Engagement itu keterkaitan ya, ketertarikan terhadap suatu hal. Nah, ini kalau istilah gamification biasanya ini digunakan untuk hal-hal agar seseorang atau sesuatu itu tertarik dengan sesuatu hal. Nah, tentunya kalau dalam bidang pendidikan, maka gamification ini bisa juga digunakan untuk untuk game, kuis, kemudian pengenalan materi pembelajaran ya, proses belajar yang menyenangkan dan sebagainya. Nah, itulah definisi dari gamification. Prinsip gamification ada 4 ya, ada game element, kemudian ada game thinking, ada non-game environment, dan target behavior. Jadi ada elemen-elemen dalam game tersebut ya, kemudian ada skenario-skenarionya, ada sesuatu yang bersifat membuat suatu tantangan ya, challenge ya, itu game thinking ya, dan non-game environment. Nah, ini tidak mesti harus ditaruh di lingkungan yang sifatnya bermain-main ya, bisa saja ini ditaruh di bidang apa ini, pendidikan ya, di bidang proses mengajar kedokteran misalnya, ada suatu aktivitas game ya, supaya calon-calon dokter itu cepat untuk menyerap ilmunya. Nah, ini contoh pengertian dari non-game environment. Kemudian adanya target behavior ya, atau perubahan perilaku ya. Tentu kalau Anda yang pernah ikut pramuka ya, ini paling banyak ini ya, game-gamenya ya, atau outing gitu ya, outbound dan sebagainya, banyak game-gamenya yang mana tujuannya adalah untuk merubah perilaku yang tadinya tidak disiplin menjadi disiplin, yang tadinya cermat menjadi cermat ya, yang tadinya tidak kenal menjadi kenal dengan satu timnya secara akrab dan sebagainya. Itu adalah target behavior atau perubahan perilaku. Kemudian konsep gamification itu ada goal, learning, skill, achievement, challenge, reward, competition, dan user engagement. Goal ya, jadi gamification atau sesuatu yang bersifat game itu harus ada tujuannya ya. Tujuannya apa ya? Tujuannya entah itu menangkah atau nanti ada perubahan perilaku lah, dapat reward dan sebagainya ya. Kemudian ada learningnya, ada proses pembelajarannya di situ. Nah, ini kalau dilekatkan dengan hal-hal yang bersifat keilmuan atau pendidikan ya,
maka si user atau pengguna game maka akan memberikan pengetahuan berdasarkan game tersebut. Kemudian skill, ya, kemampuan, ya, kemampuannya juga semakin meningkat, ya. Skill apa yang diharapkan dari game tersebut? Misalnya, pernahkah Anda mengamati diri Anda, ya, mengamati Anda sendiri, ya? Anda main game balap, ya. Pertama kali main game balap itu pasti kan kalah terus, ya. Kalah atau mungkin urutan yang ketiga, keempat, atau kelima dari 10 peserta. Tapi ketika Anda sudah bermain 5 kali, 6 kali, Anda sudah terbiasa sehingga menjadi juara satu. Nah, ini skillnya meningkat, ya, atau pemahamannya meningkat. Kemudian achievement, pencapaian. Pencapaian apa yang diinginkan di dalam gamification? Nah, tentu kalau topik dalam gamification-nya itu isinya itu saja, ya tentu bosen, ya. Oleh karena itu perlu adanya challenge, ya. Itulah yang disebut level, ya. Begitu berhasil memenangkan misalnya track yang pertama, kemudian akan ada challenge track yang berikutnya. Nah, tentu track yang berikutnya ini lebih sulit daripada yang di awal. Nah, supaya apa? Supaya nanti skillnya juga semakin bertambah, gitu ya. Kemudian dalam gamification itu juga perlu adanya reward. Nah, reward itu nggak mesti hadiah berupa physically, ya, entah itu uang atau hadiah barang dan sebagainya. Tapi cukup dengan kata-kata you win, nah, misalnya gitu, ya. You have a slide, misalnya gitu, ya. Atau you get the gold, misalnya. Anda dapat emas, misalnya. Itu pun juga berupa reward, gitu ya. Bahkan dalam penelitian psikologi terkini itu ada seorang peneliti yang mengatakan bahwa kenapa sih kok anak-anak suka main game? Salah satunya adanya reward ini. Reward itu berupa apa? Pujian, ya. Kamu hebat, wah berhasil kamu menyelamatkan dunia, misalnya seperti itu, ya. Nah, anak-anak kan senang, ya. Dengan adanya hati yang senang, maka dia semakin semangat lagi untuk bermain game. Gitu. Kemudian ada aspek kompetisi, ya, competition. Nah, competition ini ada lawannya, ya. Lawannya bisa berupa mesin tersebut atau berupa teman-temannya. Kalau sekarang ya gamenya biasa game online gitu, ya, berarti lawannya ya ada di seberang sana, gitu ya. Kemudian konsep yang lain adalah user engagement. Nah, bagaimana gamification ini bisa mendekatkan user dengan sesuatu hal, ya. Suatu misal Anda sedang mengajari adik Anda matematika, ya. Kalau diajari di papan tulis terus kan bosen, ya. Nah, sekali-kali Anda lakukan ini game, ya. Nah, meskipun gamenya berupa game-game yang sifatnya tidak digital, gitu ya, tapi mungkin disuruh menghitung, disuruh bertepuk tangan sambil menghitung huruf dan sebagainya, itu anak akan senang. Nah, kalau senang maka dia akan semakin mendekat dengan gurunya, semakin mendekat dengan keilmuannya, ya. Nah, itu yang disebut user engagement. Apa perbedaan game dengan gamification? Nah, ini bisa Anda lihat di grafik sebelah kiri ini, ya. Ini kita bagi menjadi 4 kuadran dengan garis horizontal dan vertikal. Ada part, ada whole, semakin ke atas partnya semakin ke atas, yang bawah whole-nya semakin ke bawah, ini, ya, semakin ke bawah whole, semakin ke atas part, kemudian ke kanan games, ke kiri play. Nah, suatu misal kita berbicara mengenai kuadran yang toys, ya. Whole, keseluruhan. Kalau keseluruhannya itu berupa permainan, ya, jadi tidak ada aspek-aspek yang tadi, ya, maka itu disebut mainan, ya. Nah, contohnya ini ada boneka, ada mobil-mobilan dan sebagainya. Kalau saudara Anda atau keponakan Anda, adik-adik Anda bermain boneka ini, ya sekedar bermain saja, ya, tidak ada tujuannya. Tujuannya ya ada, dia senang, gitu ya. Tapi tidak selain itu nggak ada lagi, ya. Bonekanya misalnya disuapin, kemudian ini ada sapi dan
macan diadu gitu ya, misalnya seperti itu. Nah, inilah toys atau mainan. Tapi ada juga yang disebut games whole. Nah, keseluruhannya ini games, yang disebut serious games ya. Serious game ini didesain untuk sesuatu dengan fungsi-fungsi atau tujuan yang khusus ya. Contohnya gambar di sini, ini apa ini? Flight simulator ya. Flight simulator, kemudian ada game pura-puranya sedang mengoperasi ya. Jadi tujuannya ini untuk belajar menerbangkan pesawat. Nah, tentu skenario yang ada di sini harus sesuai dengan kenyataannya ya. Nah, ini yang disebut serious game. Begitu juga ini untuk mempermudah para calon dokter untuk belajar misalnya bedah ya. Nah, maka di sini juga harus sama dengan kondisi aslinya, peletakannya, bentuknya, warna dan sebagainya. Jangan sampai jantungnya ditaruh di pundak misalnya, atau hatinya di sebelah kiri misalnya, di bawah pinggang misal seperti itu ya. Nah, ini yang disebut semuanya adalah games. Kemudian ada juga yang part ya, part play ya, playful design. Nah, ini memang didesain untuk bermain ya, bermain. Part play, ya, ini contohnya ya permainan kecil ya. Misalnya Anda ketika dulu mungkin ya waktu SD ya, sambil nunggu bapak ibu guru masuk kelas, Anda bermain petak umpet kah, bermain apa ini, engklek dan sebagainya ya, atau lari-lari di lapangan dan sebagainya itu, dengan teman-temannya ya. Nah, kemudian ada juga yang sebagian part games. Nah, ini yang disebut gamification. Jadi hanya sebagian kecil yang dijadikan sebagai games. Nah, suatu misal tadi dicontohkan, Anda mengajari ponaan atau adik Anda belajar matematika, tentu tidak keseluruhan matematika itu yang Anda buat game, ya Anda buatkan gamenya, tapi sebagian kecil. Oh, misalnya bagian penjumlahan, Anda sedang mengajari penjumlahan dan pengurangan, maka dibuatkan game atau permainan sambil Anda mengajarkan penjumlahan tadi sebagian saja misalnya ya, atau cara mengurangi dengan contoh-contoh, misalnya ada buah dipotong, dikurangi dan sebagainya seperti itu. Yaitu perbedaan antara game dengan gamification. Kemudian tujuan dari gamification. Nah, tentu karena gamification ini bukan whole game ya, sebagiannya keseluruhan ya, bukan keseluruhan dari berupa game. Nah, maka dia sebagian digunakan untuk apa? Untuk promosi misalnya. Contohnya di bawah itu ada misalnya dengan teknologi sekarang kita sudah familiar dengan yang namanya augmented reality ya. Nah, promosi kalau di HP-nya disorotkan ke ruang tersebut muncul sofa. Oh, ternyata sofanya cocok ya dengan ruang tersebut misal gitu ya. Jualan sofa misalnya. Atau employee productivity ya, untuk meningkatkan produktivitas pegawai. Behavior change atau perubahan behavior, loyalty dan education ya tujuannya. Nah, ini contoh yang digunakan untuk ini ya, brand ya. Brand itu merek ya. Meningkatkan kesadaran terhadap merek tersebut. Nah, mungkin Anda sering menemui produk-produk yang tertentu yang memberikan fitur-fitur game ya. Silahkan di-download game yang terkait dengan produk ini misalnya ya. Kemudian di situ ada produk knowledge-nya, ada game kecilnya ya. Kalau misalnya bisa memenangkan game tersebut setelah di-download, dia dapat poin tertentu misal seperti itu. Nah, itu dalam rangka brand ya. Ini untuk promosi ya, lebih umumnya adalah promosi. Atau misalnya dalam bentuk memperbanyak follower ya. Misalnya ada game-game yang ada di produk tertentu, kemudian Anda diminta untuk menjadi followernya.
ya. Target dan manfaat ya, consumer engagement ya. Engagement tadi apa? Mempererat hubungan antara seseorang dengan seorang yang lain atau sesuatu hal ya. Ya, tentu dalam hal ini consumer engagement adalah mempererat hubungan antara produsen dan konsumernya menggunakan game untuk memperoleh perhatian dari customer dan menjual lebih banyak barang dan jasa gitu. Nah, suatu misal Anda membuat game yang terkait dengan unsada misalnya. Di situ ada pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan unsada. Kemudian ditaruh di web. Nah, kalau ada yang selesai mengerjakan game tersebut dapat reward misalnya seperti itu. Kemudian ada employee incentive, menggunakan game untuk produktivitas employee ya. Misalnya training ya, training, insentif dan sebagainya. Collaborative work untuk memperkuat tim ya, untuk menemukan solusinya ya. Bisa saja nanti di suatu perusahaan dibuatkan suatu aplikasi yang bersifat gaming gitu ya, bersifat gamification. Apabila ada masalahnya, misalnya ada masalah gitu, atasan menuliskan masalahnya, kemudian dia memberikan informasi kepada bawahannya, siapa yang bisa menyelesaikan masalah ini akan ada poin tertentu. Nah, misalnya seperti itu ya. Kemudian social change, perubahan sosial, untuk merubah perilaku ya. Nah, ini contoh-contoh dari game-game yang ada ya. Nah, ini ada yang puzzle ya. Kemudian ada game yang apa ini? Ini saya nggak tahu ini. Terus ada juga game yang sepak bola ini ya. Nah, ini tujuannya kan mengegulkan ke sana. Yang lawannya mengegulkan bola di sisi lawan yang lainnya ya. Nah, aktivitas ini akan meningkatkan teamwork ya, karena dia akan semakin mengenal dengan temannya gitu. Mengapa game sangat disukai? Nah, karena ada tantangannya di situ ya. Biasanya orang itu kalau ditantang itu kan senang ya. Wah, ada tantangan nih. Jadi lebih tertarik gitu. Kemudian ada achievement-nya, pencapaiannya. Ya, kalau sudah berhasil di level 1 dapat reward ya, dapat bonus dan sebagainya. Kemudian satisfaction, nyaman ya. Nyaman, setelah itu di situ ada dopamin. Dopamin itu hormon yang ada di otak manusia pada tingkat level tertentu. Apabila kita sudah merasa nyaman, itu dopamin itu akan memberi rasa nyaman di perasaan kita ya. Ini adalah nama hormon. Manfaatnya apa? Gamification, yaitu achievement of goal ya. Tujuannya apa? Enjoyment ya, menikmati pengalaman selama proses gamification. Kemudian bisa berinteraksi dengan yang lainnya ya, connect with other. Beberapa game bahkan memberi fitur untuk berinteraksi dengan yang lain. Nah, Anda masih ingat nggak game Want to be Millionaire? Nah, kan ada beberapa pilihan ya. Apakah Anda bisa menjawab? Kalau tidak bisa menjawab, Anda bisa menebak atau Anda bisa call a friend. Nah, connect with other gitu ya. Kemudian structure and guidance ya, freedom to explore ya. Beberapa game itu juga ada yang sifatnya freedom ya, bebas untuk mengeksplor, seperti Roblox ya. Kemudian game-game yang sekarang rata-rata seperti itu ya, bebas untuk mengeksplor, Age Empire dan sebagainya. Artinya tidak ada batasan-batasan lagi. Kalau game-game yang zaman dulu kan memang skenarionya itu dibuat oleh pembuatnya ya sudah ya itu saja gitu ya, jalurnya ya itu gitu. Kecuali kalau di level tersebut dia menang, dia akan ceritanya akan berbeda seperti itu. Nah, ini faktor ketagihannya ini ya.
apa ya ini yang membuat orang yang bermain game ini ada senang ya? Ya karena ini ada faktor ketagihannya ya. Dia akan merasa tertantang dengan game tersebut gitu ya. Kayaknya sih ini gamenya mudah, kok saya nggak bisa-bisa ya. Nah, misalnya seperti itu ya. Ini masih di level 0. Kok saya nggak bisa, teman saya kok sudah level 5 misalnya gitu ya. Nah itu akan menjadi faktor orang ingin terus bermain ya. Can be master of a new skill. Nah, kalau sudah main di level 1 berhasil, level 2 berhasil ya, otomatis skillnya kan menaik ya, meningkat ya. New habit, kemudian pencapaiannya juga sudah meningkat. Nah, ujung-ujungnya apa? Desire to inspire. Nah, ini suka dengan belajar. Ini ilustrasi dari anak-anak yang senang belajar. Kenapa? Karena memang belajar itu menyenangkan gitu ya. Apa jadinya kalau proses belajar itu diberi suatu game-game kecil ya, supaya orang menjadi lebih semangat untuk belajar. Ya, bagaimana merancang gamification? Ada 6D di sini, yaitu define, delineate, describe, devise, don't forget, deploy. Yang pertama adalah define. Ada ininya enggak? Oh, ada ya. Ya, define ya, menentukan dulu tujuannya ya. Apa keuntungannya bagi suatu organisasi atau bagi suatu proses pembelajaran kalau untuk belajar ya. Tujuannya apa ini? Define business, meningkatkan misalnya penjualan di web, meningkatkan loyalitas customer, atau meningkatkan rata-rata pesanan ya, meningkatkan level dari student, pelajar ya, meningkatkan kualitas dari inovasi, atau mengurangi cost ya. Nah ini harus ditentukan dulu tujuannya itu. Tentu game yang tujuannya untuk meningkatkan penjualan di web berbeda dengan yang tujuannya untuk meningkatkan level pengetahuan seorang siswa atau mahasiswa. Kemudian delineate target behavior. Siapa ini targetnya ya, atau penggunanya ya? Targetnya apa? Apakah penggunanya meningkat ya? Kalau sudah adanya gamification, apakah pengguna meningkat, atau pembelinya juga meningkat, atau like-nya meningkat, atau followernya meningkat? Nah ini target dari game tersebut. Kemudian describe the player. Nah, siapa ini playernya? Nah, di sini ada 4 istilah ya, ada killer, achiever, explorer, socialities ya. Ya tentu desainnya juga berbeda-beda ya untuk tipe-tipe pemain ini ya. Di sini killer ini fokus kepada kemenangan ya, senang berkompetisi ya. Kemudian achiever ini fokus pada tujuan ya. Kemudian explorer ini mengeksplor ya, dia senang bebas ya, mengeksplor sesuatu. Kemudian socialities ini senang yang kumpul-kumpul ya, anak gaul lah ya, friendly, chat dan sebagainya ya, seperti itu. Nah tentu kalau gamification diterapkan di player ini tentu cukup menyenangkan karena pesertanya dari berbagai macam karakter gitu. Nah seorang yang merancang gamification dalam pendidikan tentunya atau khususnya ya harus memperhatikan hal ini. Kalau pesertanya sudah rame ya, sudah banyak yang memang sifatnya cerewet ya, banyak omong ya, buatlah game yang mengajak mereka berpikir gitu ya. Tapi kalau pesertanya banyak yang pendiam dan sebagainya, maka Anda harus membuat game yang memaksa mereka untuk berinteraksi atau berkomunikasi atau bicara. Kemudian devise the activity loop. Ya, ini
Jadi dimulai dari motivasi. Nah, ketika dia memulai aktivitas gamification ini, kemudian action ya, kemudian ada feedback ya, bagaimana ini game itu membuat suatu aktivitas yang menyenangkan. Feedback. Nah, feedback ini biasanya adanya komentar misalnya, ih ternyata saya bisa ya, nah misalnya gitu ya, saya pikir tadi susah loh, ternyata saya bisa. Nah, itu contoh dari dia uh, sudah melewati ini ya, proses engagement loop ya. Atau misalnya kalau di perkuliahan uh, mahasiswanya bilang, udah 2 jam nggak terasa ya, ternyata kita belajar di kelas ya, nah, seperti itu. Artinya apa? Artinya dia menikmati proses tersebut gitu. Nah, ini yang di sini adalah progression loop. Nah, ini memang idealnya harus dimulai dari level yang terendah ya. Terendah dulu, yang mudah dulu ya. Jadi orang itu termotivasi untuk mengikuti proses ini, proses game. Nah, kemudian dia akan memberikan feedback. Kalau ada suatu game yang dimulai dari yang susah ya, dimulai dari yang susah kan kita jadi males ngikut ya. Waduh, jangan-jangan kok sudah susah gini ya, gitu ya. Jadi tidak termotivasi. Gitu. Di sini ada on board, climbing, rest, climbing terus, boss fight, rest dan seterusnya. Ini levelnya. Kemudian jangan lupakan fun ya, don't forget the fun ya. Ada 4 istilah, hard fun, kemudian easy fun, serious fun, dan the people factor. Hard fun itu sesuatu yang menyenangkan ya, ada tantangan-tantangan ya, seperti halnya kita menyusun puzzle gitu ya, seperti itu. Kemudian ada juga easy fun ya, easy fun itu ya fun easy ya, menyenangkan, mudah ya, sesuatu yang dilakukan dengan mudah tapi menyenangkan ya. Grab attention with ambiguity, incompleteness, and detail. Nah, contohnya misalnya Anda memberi tebak-tebakan, saya punya 6 kata loh, A, D, C, G, dan I misalnya. Susunlah kata tersebut menjadi suatu kata yang bermakna, misal seperti itu ya. Nah, itu easy fun. Kemudian ada juga serious fun ya. Serious fun, misalnya ini tebak-tebakan seperti halnya kalau Anda belajar di teori bahasa dan otomata ya, ada kambing, kambing, terus serigala, sayuran, dan petani gitu kan, akan menyeberang melalui sungai, melalui perahunya cuma satu ya. Kemudian hanya bisa memuat dua tokoh tadi ya, 2 objek tadi. Gimana caranya supaya tidak saling memakan? Kambing tidak memakan sayuran, serigala juga tidak memakan kambing, misal seperti itu. Nah, ini serious fun gitu. Kemudian ada juga the people factor, create opportunity for player competition, performance, and spectacle. Ya, ini. Jadi aspek dalam gamification jangan dibuat melulu serius ya, karena kalau terlalu serius juga ingat untuk tujuan dari gamification tadi kan untuk menyampaikan pengetahuan secara lebih mudah gitu ya, secara fun. Kemudian deploy the appropriate tool. Nah, ini memberikan suatu alat peraga. Nah, deploy ini alat peraga ya, memberikan alat peraga, deploy the appropriate tool. Nah, di sini ada gambar ini. Tentu kalau di era digital ya alat peraganya berupa aplikasi digital. Nah, contohnya ini ada tag ya atau marker ya. Ketika disorot dengan menggunakan aplikasi berbasis AR, augmented reality, akan muncul objek hepatic steatosis. Nah, ini hati ya, seperti itu. Nah, ini alat peraga ya. Di dalam aplikasinya mungkin ada topik-topik yang lain, misalnya pertanyaan terkait dengan
hepatic steatosis tadi ya, seperti itu. Ya, gamification ini biasanya banyak digunakan dalam sesuatu yang sifatnya pendidikan ya. Nah, ada proses belajar di situ. Nah, ini ada objektif, quest, learning, mekanik, estetik ya. Estetik ini ya bentuknya ya. Istilahnya kalau di komputer ya UI UX-nya ya, tampilannya gitu. Anda sudah dapat kuliah interaksi manusia dan komputer belum ya? Oh, belum ya? Belum, Pak. Ya, itu. Ya, nanti Anda belajar UI UX di mata kuliah tersebut. Anda semester berapa sih? Semester 2, Pak. Oh, semester 2. Pak. Ya, baik. Dua, Semester Pak. 2. Saya kira semester 4 ya. Kemudian lingkungan yang disukai pembelajar. Nah, ini masih hubungannya dengan gamification dalam pendidikan ya. Problem solving. Nah, kontroversi. Nah, ini senang banget ini biasanya pembelajar ini sesuatu yang kontroversi atau yang bersifat paradoks. Kenapa? Karena ini bisa untuk memunculkan suatu diskusi yang cukup intens. Kemudian ada pertanyaan, perbandingan ya, game-gamenya terkait dengan comparison ya, brevity atau cerita, emotion list atau problem solving ya, atau berupa visual seperti itu. 10 thing yang that learner pay attention to. Nah, 10 fitur sukses. Nah, ini ada 10, nanti silakan Anda baca sendiri. Saya terangkan satu atau dua saja. Nah, contohnya kompetisi, tipe kompetisi ya. Bisa player ke player, bisa player vs sistem, bisa bermain dengan dirinya sendiri ya. Suatu misal ada game apa ini? Saya ada game di HP. Warplan ya. Warplan ini saya senang game-game yang sifatnya simulation. Warplan ini nggak ada lawannya, nggak ada, dari sistemnya juga nggak memberikan lawan ya. Jadi murni self directed ya. Jadi tujuannya memang, pokoknya tujuannya dikendalikan oleh diri kita, kemudian mission accomplished-nya gimana gitu ya. Kemudian ada time pressure. Nah, harus ada tekanan waktu atau batasan waktu, deadline ya. Jawablah pertanyaan ini dalam 5 detik misalnya, seperti itu ya, time pressure. Kemudian ada scarcity ya, atau apa ya, level kesulitan levelnya ya, scarcity itu. Kemudian ada novelty-nya atau sesuatu tantangan yang baru. Jadi setiap level itu ada tantangan-tantangan yang baru. Bahkan game-game sekarang itu memang game-game yang besar yang biasa Anda mainkan seperti PUBG mungkin, apalagi sih game-game yang terus dikembangkan itu. Saya nggak begitu mengikuti ya. Tapi pada intinya mereka itu produsen ya, selalu mengupdate fitur-fiturnya ya, memberikan skenario-skenario baru untuk para player itu. Supaya apa? Supaya nggak bosen ya. Coba kalau Anda main game Counter Strike yang versi lama, bosen. Kenapa? Karena jalurnya ya itu saja. Yang bisa diganti paling cuma lawannya ya. Bisa 10 lawan 10, bisa 5 lawan 5. Seperti itu. Tapi jalurnya cuma itu aja. Artinya tidak bebas untuk mengeksplor. Tapi untuk game-game yang era sekarang ini bebas ya, jalan kemana-mana itu bisa. Baik, yang lain silahkan dibaca sendiri. Nah, contoh gamification. Nah, ini contoh ada SIM dan Tikun ya. SIM, siapa yang pernah main SIM? Saya dulu pernah main SIM, tapi dulu banget ya, waktu awal kuliah. SIM itu sepertinya menyusun sesuatu ya, game yang sifatnya game strategi ya, seperti halnya Age Empire. Artinya di situ tujuannya adalah melatih kemampuan manajemen kita untuk melakukan sesuatu. Misalnya kalau Age Empire, dia membuka lahan, kemudian mengumpulkan poin dari sumber daya alamnya yang ada ya, seperti itu.
Kemudian ada Tikon, belajar proses bisnis industri melalui Tikon. Nah, di Tikon ini di situ ada kebun binatang ya, ada kereta api, kemudian ada prison, ada hotel ya, Pak. Di sini dilatih bagaimana kita mengelola hal tersebut. Kalau zaman saya waktu kecil, mungkin waktu SD ada yang namanya monopoli. Ya, masih ingat nggak Anda? Nah, monopoli dulu ya. Beli hotel, kemudian kalau lewat sini masuk penjara, waduh masuk penjara nih, harus keluarin duit untuk biar bebas, misal seperti itu ya. Gitu. Nggak tahu sekarang monopoli masih ada apa enggak. Kemudian contoh yang kedua, ini Pro-Profs. Nah, ini berupa puzzle, artinya puzzle apa ini, TTS ya. Ini game-game yang kalau buat saya mungkin sangat senang ya, karena jadi ingat masa kecil dulu ya, karena game-gamenya kebanyakan seperti ini ya. Nah, di sini ini si Prof ini memberikan suatu frameworknya ya. Artinya memberikan mesin untuk kita sendiri yang bisa membuatkan konten dari game tersebut gitu. Nah, ini tentu cukup sangat bagus untuk Anda, misalnya Anda ingin bermain tebak-tebakan dengan teman Anda gitu ya. Anda buatkan soal dulu, atau misalnya di sini ada jigsaw. Nah, ini gambarnya bisa diupload, punya gambar kita sendiri ya. Kemudian Pro-Profnya yang merandomkan atau memecah dari gambar ini menjadi suatu puzzle-puzzle yang berserakan. Kemudian ada pointogram ya. Pointogram ini banyak. Ini untuk dunia bisnis ya. Silakan Anda dicoba-coba saja. Kalau yang ini saya belum pernah ya, pointogram. Kemudian ada Akademi Alimentarium. Nah, ini untuk belajar macam-macam ya. Apa ini kira-kira? Game kursus. Ada Daxter, kemudian ada Adaptive Mind, ya banyak sekali. Kemudian kalau yang bahasa itu apa? Untuk belajar bahasa, siapa yang tahu? Game untuk belajar bahasa. Nggak ada yang bermain game ya. Duolingo ya. Nah, Duolingo itu cukup bagus belajarnya. Skenarionya cukup bagus. Kemudian ada education.com, Learning Game for Kids. Banyak sekali, ada ribuan game di internet. Ya, pada akhirnya kalau kita senang ya, maka kita akan merasa senang dengan belajar ya. Kalau hati kita senang, tapi kalau hati kita merasa terpaksa untuk belajar ya, memang agak susah ya. Ya, meskipun belajar itu memang harus dipaksa gitu ya, karena itu kebutuhan ya, kebutuhan mau nggak mau gitu ya, mau nggak mau harus belajar. Tetapi ini ada salah satu cara, atau Anda bisa memberikan suatu cara yang lebih menyenangkan, bagaimana supaya orang lain tuh bisa belajar dengan senang. Nah, ini menurut Ralph Koster, Theory of Fun for Game Design. That's what game are. In the end, teacher fun is just another word for learning. Nah, bagaimana dengan mata kuliah kita ini? Mata kuliah kita ini nanti menggunakan Godot ya. Godot ini merupakan game engine yang free ya, open source. Tadinya saya ingin menggunakan Blender, tapi ternyata game engine-nya Blender itu sudah tidak dikembangkan lagi. Dulu tahun 2015 saya ngajarinya game engine pakai Blender ya. Jadi kelebihannya apa? Kelebihannya kita bisa membuat game 3 dimensi, 2 dimensi seperti itu ya. Ya, akhirnya kita belajar Godot. Nah, PR-nya adalah silahkan Anda mendownload Godot ya, ini. Kemudian Anda install di komputer atau laptop Anda masing-masing. Nanti mulai minggu depan kita mulai ngoprek-ngoprek Godot ini ya. Yang tentu belajar yang basic-basic dulu ya. Tapi kalau Anda mau belajar yang lebih advance ya boleh-boleh saja, nggak ada masalah. Yang jelas toolnya adalah kita menggunakan ini.
Baik, ada pertanyaan sampai di sini? Kalau tidak ada, mari kita berfoto bersama. 17 yang hadir, peserta kita ada di 20 orang ya, kalau saya lihat di si akadnya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih Pak. Pak. Iya, Pak. Ya, sama-sama.